cinta terkait subjeknya itu kan itu sudah masuk ke akhlak. Nah, akhlak itu kan ada tiga sifat atau tiga bidang. Tadi disebut akhlak kepada Allah, lalu alam. Terus tadi ada empat subjek di sini. Bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada apa tadi itu? Cinta kepada Allah, orang tua, orang dan tua juga sesama muslim. dan sesama muslim. Nah, kalau cinta kepada Allah itu kan simpelnya paham posisi, begitu. Jadi kita itu tahu kalau kita itu sebagai creation atau sebagai ciptaan, dan juga harusnya ya ini diajarkan di maksudnya di sekolah-sekolah dasar atau di sekolah-sekolah agama begitu, yang memahamkan bahwa posisi manusia itu, misalnya kalau kita mengekspresikan cinta kepada Allah melalui salat misalnya, itu kan kebanyakan dari kita itu kadang nggak mengetahui posisi kita, yang mana kalau kita mengekspresikan cinta kepada Allah itu kadang lebih rendah dari kita mengekspresikan cinta ke yang kedua atau yang ketiga, orang tua sama muslim tadi. Misalnya kalau melalui sholat gitu, kan banyak dari kita tuh sholat ya pakai pakaian seadanya gitu, yang penting bersih. Nah itu kan bahasanya kerasapan, kita menghadap ke pencipta, kita menghadap ke, kalau dalam tauhidnya kita menghadap ke Malik, kita menghadap ke Raja gitu. Nah kalau kita nggak memperlakukan Allah seperti pencipta kita, seperti raja kita, seperti penguasa kita, ya berarti cintanya ya mengkosong gitu. Ya walaupun dengan segala keluasan dan ya keakbaran dari Allah, tapi terlepas dari itu kan cintanya ini sepihak ceritanya. Kan Allah itu udah pasti cinta sama manusia, tapi manusia cinta nggak sama Allah kayak gitu. Itu sama kalau cinta sama Allah. Kalau sama orang tua ya simpelnya orang tua itu kan yang rawat kita gitu. Mereka pasti tahu lah yang terbaik buat kita, tapi terkadang mereka itu nggak mempertimbangkan kebahagiaan jangka panjang gitu. Misalnya kalau teman-teman alami itu kayak dipaksa kuliah di sini gitu, atau enggak kamu harus ambil ini gitu, sedangkan kita itu maunya enggak, saya harus ambil ini. Itu kita mungkin nggak tahu kenapa, karena nggak punya pengalaman gitu. Mereka tahu yang terbaik karena mereka punya pengalaman, tapi mereka nggak mempertimbangkan kebahagiaan itu, karena menurut mereka bahagia itu nanti datang sendiri, yang penting kalian nggak gagal di jalan yang kalian pilih. Nah cara mengekspresikan cintanya itu terlepas dari agamanya, terlepas dari tindakannya. Ya orang tua itu apa, di mata orang tua itu kita itu selalu menjadi anak-anak gitu. Ya bagaimana mengekspresikan cinta anak kepada orang tua, ya mereka itu harusnya di atas segalanya, surga di bawah telapak kaki ibu gitu. Yo kebahagiaanmu duniamu ya pada mereka. Harusnya saya kayak gini, harusnya orang itu kalau cara mewujudkan cinta yang ideal kepada orang tua ya, harusnya mereka itu bisa membahagiakan kedua orang tuanya dulu, baru mereka boleh menikah. Itu idealnya. Jadi mereka sudah membuat orang tuanya itu tidur dengan lelap dulu, baru mereka bisa membuat keluarga baru, kayak gitu kalau idealnya. Terus yang ketiga, cinta sesama muslim. Ya sesuai kadarnya aja. Ada batasan-batasan tertentu, ada beberapa garis yang nggak boleh disentuh, saling menghargai, gitu aja. Ya. Terus ngomongin tentang lawan jenis nih kak, kan cinta itu fitrah ya. Nah bolehkah kita mengungkapkan cinta kepada lawan jenis? Tetap gimana gitu namanya? Ya, atau merasakan? Like gimana gitu? Perasaan intimate, perasaan intimasi, atau perasaan ya cinta yang sesama muslim. Kalau perasaan intimasi itu lebih baik ditunda. Kenapa? Saya ngutip kata-katanya Habibie, cinta antara kedua insan itu indah. Saya nggak menyangka gitu, cinta antara kedua insan itu indah, tapi perih gitu. Boleh diungkapkan asal kau siap sama konsekuensinya. Silakan diungkapkan. Kan pada dasarnya kan di dunia ini nggak ada yang terlarang begitu, selama kita menjawab, terlepas dari konteks agama, terlepas dari konteks ini, konteks budaya, semuanya kan dibolehkan, tapi tetap harus ambil tanggung jawab. Tapi kalau misalnya kita sendiri aja setelah mengungkapkan perasaan itu jadi baper, depresi,
atau menyalahkan orang lain, ya mending gak usah, ya dipendam aja. Kayak Sayyidina Ali misalnya, cinta kepada Fatimah kan dipendam terus tuh, bahkan katanya sampai setan aja nggak tahu gitu. Ya, kayak gitu aja idealnya. Tapi kalau realitanya ya kalau emang nggak tahan ya mau gimana lagi kan. Psikologi remaja juga kan, nggak apa-apa, dikeluarin aja. Tapi kalau misalnya kita memendam terus nanti aja deh kayak gitu. Nanti diambil orang nanti. Iya. Gimana sih cara mengekspresikannya supaya aku nih suka loh sama kamu kayak gitu. Gimana cara mengekspresikannya tanpa tadi nanti aja deh kayak gitu. Saya nggak tahu kalau metode orang lain gimana ya, karena saya diajarin itu action before word, aksi sebelum kata. Jadi ya ditunjukkan dengan aksi, dengan tindakan maksudnya, jangan dengan kata-kata saja. Kayak aku itu sayang sama kamu ya, tapi ya cuma di kerongkongan doang, ya apa bedanya sama ini, sama penipu misalnya. Jadi lewat aksi. Kalau dengan kata-kata sih udah nanti aksinya ya ada kadarnya gitu, ada batasnya. Ya, terus sekarang tuh apalagi masa remaja ya mas, pastinya ada cinta, disebut cinta merah jambu atau cinta monyet lah. Nah gitu, gimana sih langkah yang seharusnya dilakukan anak-anak remaja seharusnya? Apakah boleh adanya cinta monyet atau merah jambu itu atau gimana? Jadi kalau Mbak lihat gitu di Instagram atau di Facebook gitu, anak-anak SMP atau SD gitu kayak pacar-pacaran gitu, ya miris juga sih ngeliatnya kan. Wah ini orang belum ngerasain kerasnya di dunia udah kayak gini. itu wajar ya. Sebagai orang besar melihat orang besar bahkan sebagai generasi sebelumnya melihat generasi setelahnya melakukan kesalahan. Terus kalau seandainya ditanya gimana cara mengatasinya biar nggak dijangkit itu, ya saya nggak bisa hipokrit, ya nggak bisa munafik di sini. Semua orang itu harus berbuat salah, karena nggak ada guru terbaik selain pengalaman. Setidaknya mereka itu harus merasakan beberapa kali, setelah itu udah obat. Misalnya sebagai controller di sini, sebagai pengawas, sebagai orang tua misalnya, atau sebagai kakak ngeliat adik kita pacaran gitu, udah dibiarin aja dulu, biar dia rasain sakitnya, baru setelah itu drama. Pendeknya biar kapok lah dulu. Tapi kalau nggak mau, misalnya kayak kita itu overprotective, ya udah, caranya divaksin dengan agama. Tapi kalau saya lihat sendiri sih, semakin divaksin hari ini dengan agama, malah justru nanti agama engkor gitu. Karena terlalu strict, diulur lah, ditarik ulur gitu. Pelan-pelan diberitahu ini salah, pelan-pelan dikasih tahu sebenarnya nggak boleh loh begini, dampak-dampaknya begini dan begitu. Jadi dijelaskan salahnya di mana, tapi pelan-pelan. Jangan langsung diguyur sama air dingin, jangan langsung diguyur sama air panas, pelan-pelan. Kayak gitu. Kalau cara nasihatin. Kalau dalam Al-Quran kan bilang dengan hikmah, dengan cinta kayak gitu. Ya divaksin dengan agama. Ya kayak gitu kira-kira.